akar minus 9. Berapakah nilai sebenarnya? Kita tahu bahwa akar 9 adalah 3. Itu karena 9 adalah hasil dari 3 dikali 3. Dengan begitu, mungkinkah kita bisa asumsikan bahwa akar minus 9 adalah minus 3? Sekarang mari kita buktikan. Minus 9 sama dengan minus 3 dikali minus 3. Jika kalian berpikir ini adalah jawabannya, maka kalian salah. Karena dalam matematika, minus dikali minus sama dengan plus. Jadi minus 3 dikali minus 3 sama dengan plus 9. Itu berarti asumsi bahwa akar minus 9 adalah minus 3 adalah salah. Lalu berapakah nilai akar minus 9 yang sebenarnya? Perkenalkan, ini adalah bilangan imajiner. Bilangan imajiner adalah bilangan yang ketika dikuadratkan akan menghasilkan bilangan negatif dan tidak memiliki nilai pasti. Misalkan akar 9 dikali akar 9 sama dengan 9. Itu berarti akar minus 9 dikali akar minus 9 sama dengan minus 9. Bisa dilihat ketika akar minus 9 dikalikan dengan dirinya sendiri menghasilkan bilangan negatif. Ditambah lagi, kita tidak tahu berapa nilai sebenarnya dari akar minus 9. Dengan begitu sudah pasti bahwa akar minus 9 adalah bilangan imajiner. Dan biasanya bilangan imajiner ditulis seperti ini. Dari manakah? Datangnya angka 3 dan huruf V. Untuk mencari dari manakah 3 ini berasal, kita perlu memecah bilangan akar minus 9 terlebih dahulu. Akar minus 9 sama dengan akar 9 dikali akar minus 1. Lalu akar 9 sama dengan 3. Hasilnya adalah 3 akar minus 1. Tapi karena akar minus 1 adalah bilangan imajiner, maka ia ditulis dengan huruf E. Akar minus 1 adalah lambang bilangan imajiner, tapi biasanya lebih sering digambarkan dengan simbol E. E sama dengan akar minus 1, jadi jika E dikuadratkan, sama dengan minus 1. E, akar 3 sama dengan E, akar 2 dikali akar 1. Sama dengan minus 1 dikali akar minus 1. Karena akar minus 1 adalah bilangan imajiner, maka kita bisa tulis dengan huruf E. Minus 1 dikali E sama dengan minus E. E pangkat 4 sama dengan E, pangkat 2 dikali E, pangkat 2 sama dengan minus 1 dikali minus 1 sama dengan 1. Menariknya adalah, hasil perpangkatan bilangan imajiner ini berpola, setiap kelipatan 4. Bilangan imajiner ternyata memiliki kebalikannya, yaitu bilangan real. Contoh bilangan real adalah 1, 2, 0, 1 per 2, minus 1, pi, dan lainnya. Contoh mudahnya adalah bilangan dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Jika bilangan real berada di garis horizontal atau sumbu X, maka bilangan imajiner berada di dimensi lain, yaitu garis vertikal atau sumbu Y. Jika angka 4 adalah bilangan real, lalu dikalikan E, bilangan imajiner, maka 4 akan menjadi bilangan imajiner yaitu 4i. Tapi jika 4 ditambah dengan W, bilangan imajiner, maka ia akan menjadi bilangan kompleks, yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan real dan imajiner. X ditambah Y imajiner. Kita mempunyai bilangan kompleks 4 ditambah 2 imajiner. Ketika kita ingin menggambar bilangan kompleks ini ke koordinat kartesius, kita harus ingat peraturan tadi, bahwa bilangan real berada di sumbu X dan bilangan imajiner berada di sumbu Y. Itu berarti angka 4 ada di sumbu X dan angka 2 imajiner berada di sumbu Y. Jadi seperti inilah koordinatnya.